Firman Allah pada sore hari ini saya berikan tema perkataan yang penuh kasih dapat menyembuhkan. Kita membaca di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amin. Salomo tidak salah menuliskan hal ini, karena memang benar ketika kita berhadapan dengan seseorang, dan seperti yang tadi dikatakan, orang yang temperamennya kasar, temperamennya keras, dia baca surat itu dengan kasar, dengan keras. Tetapi ketika surat yang sama, perkataan yang sama itu dibacakan oleh seorang yang punya temperamen lembut, yang punya temperamen yang halus, reaksinya berbeda. Pentingnya kita itu bisa mengendalikan emosi kita dan mengkomunikasikan perasaan atau pandangan kita dengan cara yang lebih bijaksana. Penulis Amsal, yaitu Salomo, dia ingin setiap orang percaya itu punya karakter yang lemah lembut, seperti yang ditulis oleh Galatia 5 ayat 22 dan 23 tentang buah-buah roh. Allah ingin kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, Allah ingin supaya kita juga bisa meniru teladan yang sudah diberikan oleh Allah untuk kita. Kita sering gagal untuk mempraktekkan firman Allah, apalagi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kita sering gagal, kita sering menolak, kita sering memberontak karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi sekali lagi, pagi hari ini kita mau belajar dari firman Allah. Jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Kita mau belajar, dan kita mau belajar terus. Kita mau belajar seperti yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Poin yang pertama, pentingnya mengendalikan reaksi atau emosi kita. Penting untuk mengendalikan emosi kita. Kemarahan itu adalah hal yang alami dari kehidupan manusia. Kemarahan itu siapa saja pasti bisa. Tapi sekali lagi nasihat firman Allah, jangan sampai matahari terbenam. Dengan begitu kita bisa mencegah situasi yang lebih buruk lagi dan membantu untuk meredakan ketegangan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Yang kedua, kekuatan kata-kata dalam komunikasi. Nah, pernyataan dari Amsal 15 ayat yang pertama ini itu menggarisbawahi bahwa kata-kata itu punya dampak yang besar dalam komunikasi. Dengan menggunakan kata-kata yang lemah lembut dan bijaksana, kita dapat menciptakan suasana atau atmosfer atau suasana yang positif dan membangun membangun satu komunikasi atau hubungan yang harmonis dengan orang lain. Sudah diteliti bahwa mengucapkan kata-kata negatif itu akan menyempitkan otot-otot dan pembuluh darah. Dan itu lambat laun akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan kita. Nasihat firman Allah di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ada Roh Kudus yang memampukan kita, asal kita mau, asal kita bersedia untuk diproses oleh Allah. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita mau belajar untuk mendengarkan dengan empati. Bagaimana kita mendengarkan orang lain yang bicara itu, yang menyuarakan, yang memberikan pendapat itu dengan empati. Kita bisa menunjukkan rasa hormat kita dan kita bisa membuka kesempatan untuk mencapai pemahaman bersama. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jangan ada kata-kata yang membuat orang lain patah semangat, yang membuat orang lain down, melemahkan orang lain. Gantilah perkataan kita dengan perkataan yang mensupport. Gantilah perkataan kita dengan perkataan yang membangun. Supaya apa? Supaya ketika seseorang memberikan jawaban atau perkataan yang membangun, maka orang yang berada dalam keadaan yang putus asa, yang lemah, yang tidak bersemangat lagi, dengan kata-kata yang kita ucapkan, maka orang itu akan tumbuh semangatnya kembali. Pernyataan itu menekankan pentingnya menggunakan komunikasi yang bijaksana.
yang penuh empati dan lemah lembut di dalam kita berinteraksi dengan sesama atau orang lain.